Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, untuk kelas 12 kita bahas cara menghitung kalori pada makanan. Ya. Kalori adalah satuan yang digunakan untuk mengukur energi, ya, energi dalam tubuh. Kalori yang Anda lihat di kemasan makanan sebenarnya adalah kilokalori, ya, atau 1000 kalori. Sebuah kalori atau kilokalori adalah jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 kg air. Jika makanan masuk membawa kalori, maka kalori tersebut akan digunakan untuk 3 hal. Ya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan energi saat proses makanan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan energi harian, ya. Ini secara umum berbagai produk menggunakan patokan 2000 kalori per hari. Ya. Yang ketiga, disimpan sebagai cadangan. Ya. Ini untuk kalori negatif, ya. Kalori negatif sebenarnya bukan berarti bahwa kalori yang dibawa makanan tersebut benar-benar negatif atau jelek, ya. Tetapi lebih kepada jumlah kalori yang dibawa sangat sedikit, sehingga untuk memenuhi energi saat proses makanan tersebut saja tidak cukup. Ya, nih sebagai contoh, jika sepiring makanan menyediakan 300 kalori dan 100 kalori digunakan untuk memproses makanan tersebut, maka 200 kalori sisanya akan digunakan untuk tujuan kedua, yaitu memenuhi kebutuhan harian. Ya. Sedangkan makanan seperti kol menyediakan 50 kalori dan proses makanan membutuhkan energi 75 kalori, sehingga 25 kalorinya akan membakar lemak tubuh sebagai energi tambahan. Ya, nih cara menghitung kalori. Metode asli yang digunakan untuk menentukan jumlah kalori dalam makanan yang diberikan secara langsung untuk mengukur energi makanan yang terbentuk. Makanan ditempatkan dalam sebuah wadah tertutup, dikelilingi oleh air, ya, sebuah alat yang dikenal sebagai bom kalorimeter. Ya. Makanan benar-benar dibakar dan mengakibatkan kenaikan pada suhu air yang akan diukur. Ya. Saat kita makan, terdapat proses untuk penguraian makanan dan proses lainnya yang membutuhkan energi. Ya. Jika kita pernah mendengar bahwa 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori, 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori, dan 1 gram protein juga menghasilkan 4 kalori. Ya, maka dengan mudah kita membuat kesimpulan bahwa pengurangan asupan lemak akan berguna bagi diet kita, ya, yang mungkin diet ini pola makan hidup sehat juga bisa. Ya, berarti setiap makanan, ya, itu mengandung kalori. Ya, ini asupan kalori untuk manusia, ya. Contohnya, bukan contoh, ya, ini bakunya. Bayi berusia 7 sampai 11 bulan dengan berat badan 9 kg dan tinggi badan 71 cm membutuhkan energi 725 kilokalori per hari, ya, untuk aktivitas sehari-hari. Itu yang dibutuhkan 725 kilokalori, ya. Berarti asupan, kalau untuk bayi asupan susunya harus maksimal. Untuk laki-laki yang berusia 19 sampai 29 tahun, ya, ini laki-laki muda dewasa, ya, dengan berat badan 60 kg dan tinggi 168 cm, ya, ini batas bawah. Ini membutuhkan energi 2725 kilokalori per hari, ya. Ini untuk aktivitas standar, ya. Nanti juga dibahas untuk aktivitasnya, aktivitas sedang, rendah, sama berat.
Untuk wanita berusia 19 sampai 29 tahun dengan berat badan 54 kg dan tinggi 159 ya, membutuhkan energi 2250 kilokalori per hari ya. Berarti laki-laki sama perempuan kebutuhan kalorinya beda. Ya. Untuk laki-laki yang berusia di atas 80 tahun atau sekitar 80 tahun itu membutuhkan energi sebesar 1525 kilokalori. Ya. Kalau untuk wanitanya 1425 kilokalori per hari ya. Untuk usia 80 ke atas itu jarang beraktivitas, jadinya kalori yang dibutuhkan nggak begitu banyak. Bagi wanita hamil itu dibutuhkan tambahan energi sebesar 180 sampai 300 kilokalori per harinya. Berarti untuk wanita standar nih 2220 ya. Kalau pas hamil ditambah ini 180 sampai 300 ya. Kalau pas posisi hamil. Ya. Cara menghitung kalori yang dibutuhkan dalam tubuh ya, kita pakai rumus Harris Benedict ya. Ini rumus termasuk rumus yang sering digunakan ya para ahli gizi. Ya. Memperhitungkan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, hingga level aktivitas fisik setiap hari atau fisik Anda ya. Mau aktivitas berat atau ringan, nah, nanti juga ada. Ini rumusnya. Rumus untuk menghitung kebutuhan energi pria yaitu ya 66,5 ditambah 13,8 dikali berat badan dalam kilogram. Nah, terus ditambah 5 dikali tinggi badan dalam sentimeter dibagi dengan 6,8 dikali usia ya. Ini untuk pria. Untuk wanita ini dibawahi ya, hampir sama ya, cuman beratnya yang berbeda sama angkanya ya. Selanjutnya hasil dari perhitungan ini kemudian dikalikan dengan faktor aktivitas fisik ya. Jika aktivitas fisik rendah maka dikalikan dengan 1,2. Aktivitas sedang 1,3, aktivitas berat ya, itu 1,4 ya. Aktivitas berat itu seperti bekerja, terus atlet ya, pada saat pertandingan, terus ya pekerja-pekerja keras seperti kuli-kuli panggul ya, yang membutuhkan aktivitas fisik ya. Kalau yang sedang ya mungkin pegawai-pegawai kantoran yang banyak duduk itu masih sedang ya. Kalau rendah mungkin kerjaannya cuma tidur, makan, nonton TV, tidur lagi, nah, itu aktivitas rendah ya. Pentingnya mengetahui kalori pada makanan ya. Mengetahui makanan yang dikonsumsi beserta kandungan gizi yang terdapat pada masing-masing makanan membantu orang untuk mengontrol kebutuhan kalori yang sesuai dan menjaga pola hidup sehat ya, nggak asal makan ya. Ini hal-hal sepele yang bisa membakar kalori ya. Tertawa ya, tertawa adalah obat yang paling baik. Salah satunya adalah untuk membakar kalori yang ada di dalam tubuh. Berdasarkan penelitian, tertawa bisa membakar kalori dan juga memberikan manfaat kesehatan lainnya bagi orang yang melakukannya ya. Ini hal sepele nih ya, yang kalau nggak bisa aktivitas berat, nggak bisa olahraga, tertawa saja kalorinya bisa terbakar ya. Tetapi jangan tertawa sendiri, nah, nanti dikira orang sakit malah ya. Tertawa bisa meningkatkan detak jantung sebesar 10 sampai 20%. Saat detak jantung meningkat,
akan membuat metabolisme menjadi lebih cepat, yang membuat kalori di dalam tubuh ikut terbakar setelah seseorang berhenti tertawa. Nah, cukup tertawa saja membakar kalori, ya. Jika seseorang tertawa selama 10 sampai 15 menit, maka ia akan membakar kalori sebanyak 10 sampai 40 kalori. Hal ini tergantung dari berat badan yang dimiliki dan juga tingkat aktivitasnya dalam setahun. Ya, seseorang bisa turun 4 kg dengan cara cukup menikmati diri sendiri dan tertawa. Nah, tertawa saja bisa menurunkan berat badan, ya. Tapi jangkanya 1 tahun. Ya, kalau ingin lebih maksimal lagi, ditambah olahraga. Ya. Selain membakar kalori, tertawa dapat meningkatkan kadar imunoglobulin, ya, sebesar 14%, yang berguna untuk memerangi penyakit serta melihat orang tertawa dapat meningkatkan kapasitas otak, ya, bisa merefresh otak biar nggak sepaneng, ya. Umumnya orang yang paling banyak mengaplikasikan menghitung kalori pada makanan itu orang-orang yang satu pengen diet, orang yang menjaga pola hidup sehat, terlalu obesitas sama terlalu gemuk, ya. Orang yang mempunyai banyak pikiran itu konsumsi makanannya juga harus diperhitungkan, ya. Ini supaya tubuh menjadi sehat, ya. Nah, ini nilai kalori beberapa makanan, ya. Yang paling atas tuh sate, ya, 35 kalori, ya. Yang paling besar di sini itu nasi goreng plus telur. Nah, kalorinya paling besar, ya, itu 635 kalori. Ya, mending sate, ya. Sate cuman 35 kalori. Ini silakan dibaca, ya. Ada pizza keju, burger, ya, es krim, ya, untuk menunjang kebutuhan kalori harian, ya. Kalau tadi hariannya perlunya 2250 untuk perempuan, ya, ini tinggal cari ini, ya. Kalau kita makan pagi nasi telur 635 kalori, siangnya mie goreng 660 kalori, ya, itu dijumlahkan sudah 1200. Nah, berarti kurang 1000 lagi, ya. Minumannya juga, makanya es krim, nah, ya, bisa diatur, ya, kebutuhan standar kalori tiap hari, ya. Terima kasih. Itu materi kelas 3 untuk kalori, ya. Semoga bermanfaat, bisa dipraktekkan di rumah supaya hidupnya sehat, ya, di pandemi ini, supaya tidak terkena COVID, ya. Materi kalori selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.